Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa sa'il anam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, puasa ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah sholat. Dijadikan Allah pilar agama karena dia memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan untuk mengembalikan kita kepada karakter manusia mukmin yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali mencoba menganalisis peringkat dan kualitas orang-orang yang berpuasa. Beliau mengatakan orang yang berpuasa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang awam. Puasa orang awam ini, kata beliau, kaful batni wal fardi. Kemampuan mereka hanya sebatas menahan hawa nafsu seksual dan hawa nafsu dari makan dan minum saja. Puasa orang awam ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, hasilnya bisa sangat sedikit. Hanya mampu menggugurkan syariat, menggugurkan syariat puasa saja, menggugurkan kewajiban puasa saja, tetapi tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Sebagaimana dikatakan Nabi, rubba shaim hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Boleh jadi betapa banyak orang-orang yang puasa, yang awam, memang awam ini banyak yang melakukannya. Berapa banyak orang yang puasa, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena memang niat puasanya hanya menahan diri dari haus, lapar, dan seksual saja. Maka tidak banyak yang diperoleh manfaat dari model seperti ini. Adapun puasa yang kedua, peringkat kualitas middle, kualitasnya lebih tinggi. Beliau menyebutnya kualitas orang-orang soleh, yaitu tidak hanya menahan diri dari hawa nafsu seksual, lapar, tetapi mereka menahan lisannya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan kullu jasadihi, seluruh jasadnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menahan diri dari marah. Kalau yang tadi yang awam, puasa juga, marah jalan terus, melihat aurat masih gak mampu nahan diri. Yang ditahan cuma hubungan seksual dan makan serta minum. Tapi yang ini mereka menahan semuanya. Maka puasa orang soleh itu adalah menahan seluruh anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah. Puasa model ini disinggung Allah dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu menahan nafsnya, di dalam diri kita ini ada namanya nafs. Nafs itu bahagian dari ruh, bahagian terluar. Nafs itu dipengaruhi sekali oleh hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan nafs kita dari kekuatan godaan hawa nafsu untuk bermaksiat, ya, karena takut kepada Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka puasa orang seperti ini akan menghasilkan surga. Maka ketahuilah masyarakat muslimin,
Kenapa kita diperintahkan Allah puasa? Memang karena yang bisa menahan hawa nafsu, salah satu yang paling mujarab, yang paling efektif untuk menundukkan, mengalahkan kekuatan hawa nafsu adalah puasa. Tidak ada cara terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu kecuali dengan puasa. Karena itulah puasa ini diangkat Allah menjadi kewajiban agama. Minimal 1 bulan dalam setahun. Ya, minimal 1 bulan dalam setahun, supaya yang 1 bulan Ramadan ini bisa memberikan efek berkah, kebaikan, pengaruh kepada 11 bulan lain yang akan datang yang kita jalani. Sebab hawa nafsu ini adalah benda yang paling sulit untuk ditaklukkan. Dan hawa nafsu yang kita miliki ini adalah musuh terberat. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis sahih mengatakan jihad yang paling besar itu adalah jihad man jahada nafsahu. Wa afdhalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla. So afdal seutama jihad adalah jihad melawan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya musuh kita yang sebenarnya itu bukan dari luar, dari diri kita. Apabila kita mampu mengendalikan nafsu kita, hawa nafsu kita, maka amanlah dunia. Seluruh kejahatan di langit dan di bumi, terjadinya kejahatan berawal dari hawa nafsu. Coba bayangkan dan renungkan, di antara umat manusia ini ada yang mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya, ribuan triliun, kuadrat triliun, membuat rudal, membuat pesawat tempur, ya, membuat senjata kimia, membuat luar biasa teknologi, mereka buat satelit dibuat. Tapi ujung-ujungnya setelah dikumpul uang, dibuat teknologi, digunakan untuk membunuh manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Hawa nafsu ingin berkuasa, hawa nafsu ya ingin menjalimi orang lain, mengatakan dirinya kuat, adidaya, hawa nafsu untuk menguasai dunia dan seterusnya dan seterusnya. Semua kejahatan itu berawal dari hawa nafsu. Maka wajar kalau Nabi mengatakan jihad hawa nafsu ini adalah jihad yang paling besar. Ini level yang kedua, level orang soleh. Level yang ketiga, level yang terbaik dan yang paling sulit adalah puasanya orang khawasul khawas. Bukan hanya menahan diri dari makan minum, bukan hanya menahan telinganya, lisannya, matanya dari menggunakan melihat yang haram, menyentuh yang haram, bahkan kalbunya, ruhnya pun mereka kendalikan. Hanya diisi, dihadapkan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Ghazali, level orang ini masuk level para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan Allah kepada dirinya. Mereka berpuasa, hati mereka pun ikut puasa, sampai-sampai hatinya tidak digunakan kecuali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ingin mereka Ramadan ini hati mereka berpaling dari Allah. Kalaupun hatinya melirik dunia yang dia lirik itu dia maksudkan untuk digunakan untuk agama Allah. Jadi akal dan pikirannya, hatinya dikerahkan untuk menegakkan, membesarkan agama Allah dan untuk kepentingan Allah. Orang-orang yang sampai ke level inilah orang yang bebas dari godaan setan. Dalam hadis yang dalam Al-Quran, setan pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebab engkau menyesatkan aku, menghukumku tersesat, mengusir aku dari surga, aku akan sesatkan seluruh hamba-hambamu. Aku akan sesatkan seluruh makhlukmu di bumi itu, manusia itu. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, illa min ibadikas mukhlasin, kecuali hanya satu orang ya Allah yang tak bisa aku sesatkan. Siapa itu? Hamba-hambamu yang ikhlas. Untuk hamba-Mu yang ikhlas aku angkat tangan, gak kuat. Kenapa hamba Allah yang ikhlas tidak bisa disesatkan oleh setan, tidak mampu digoda oleh setan? Karena hamba-hamba yang ikhlas
tidak menggunakan hawa nafsunya untuk kepentingan syahwatnya. Tetapi orang-orang yang ikhlas, hatinya hawa nafsunya ditundukkan semata-mata kepada Allah. Hatinya ditujukan semata-mata biibtigha'a wajhillah, hanya semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia sudah sampai ke makom ini, mereka masuk ke makom bebas dari godaan setan. Setan hanya bisa menggoda kita apabila hawa nafsu kita arahkan kepada selain Allah. Apabila kita tidak berkeinginan selain daripada Allah, hanya Allah saja yang kita inginkan, kosong kalbu kita dari selain Allah, maka setan pun tidak mampu lagi menggoda. Bisikannya tidak berarti. Dia mau goda kita mencuri, hati kita ngomong, aku ingin Allah, aku ingin mencari ridha Allah. Dalam mencuri tidak ada ridha Allah. Jadi setan bingung, mau diajak mencuri nggak bisa. Kenapa? Karena dia inginkan cuma ridha Allah. Mau diajak berzina nggak mungkin mau. Kenapa? Yang dia cari cuma ridha Allah. Mau diajak korupsi juga nggak mau. Mau diajak juga bunuh orang nggak mau. Mau diajak buat maksiat nggak mau. Kenapa? Yang dia cari ridha Allah. Ridha Allah tidak ada di dalam maksiat, mendurhakai Allah. Ayo udahlah. Maka setan nyerah. Tapi ketika kita hawa nafsu kita menginginkan selain dari Allah, misalnya nih mau lebaran nih, mobil nih harus diganti baru. Nih kalau lebaran masih mobil gini, mobil rusak, mobil ini sudah lama dipakai, ini bakal sulit nanti mengunjungi keluarga. Mulai hati kita menginginkan mobil baru. Apa kata setan? Barulah setan bisik-bisik. Tuh, lihat tuh uang di kantor lu itu kan masih ada miliaran. Udah lu ambil aja 300-400 juta buat beli mobil. Jadi diam-diam gak bakal ketahuan. Ntar kalau ketahuan kembaliin. Mulai setan berbisik. Kapan dia berbisik? Ketika hawa nafsu kita bekerja, menginginkan selain Allah, menginginkan dunia, baru disupport oleh setan. Maka terjadilah kejahatan kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka setan itu hanya berkuasa terhadap orang-orang yang mendengar bisikannya, menjadikannya sebagai teman. Kalau manusia tidak mau menjadikannya sebagai teman, dia tidak akan bisa menguasai manusia. Setan tak mampu memaksa kita. Inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah. Tipu daya setan itu lemah. Maka ketika nanti di akhirat di sidang, ada orang-orang yang durhaka mengatakan kepada Allah, ya Rob, inilah dulu setan ini yang kurang ajar nih, yang ngajak aku buat jahat. Apa kata setan iblis dengan pasukannya? Ya siapa suruh? Siapa suruh lu mau ngikutin gua? Gua kan cuma ngajak doang. Lu yang bodoh. Kenapa lu mau buat maksiat? Gua kan cuma ngajak. Kenapa lu mau? Kalau lu nggak mau kan gak ada masalah. Kenapa lu salahkan gua? Kata Allah, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Masuklah kalian semua ke neraka. Karena setan sebenarnya tidak bisa menguasai manusia, memaksa kita buat maksiat. Yang paling hebat untuk berbuat maksiat itu adalah tarikan hawa nafsu. Maka Nabi SAW mengatakan, laisya syadid bisur'ah walakin asyadid alladhi yamliku nafsuhu hina. Apa kata Nabi? Laisya syadid bisur'ah. Orang yang kuat, yang hebat itu bukan orang yang badannya kokoh, badannya kekar kayak binaraga. Bukan seperti itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa alladzi yamliku nafsah, bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya indal ghadab, ketika dia sedang marah. Ketika kita marah, kita bisa kendalikan diri, kendalikan hawa nafsu. Itulah orang yang kuat dalam pandangan. Karena memang yang paling berat, musuh yang paling berat itu adalah dalam diri kita, bukan dari luar. Kalau dari luar diri kita melihat orang jahat, berbuat maksiat, sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, itu jadi kebaikan buat kita. Si fulan masih nggak mau sholat, si fulan masih suka minum khamar. Ya udah, ntar gua datang ke rumahnya, gua nasihatin. Jadi kebaikan buat kita, ladang dakwah. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka orang jahat itu sebenarnya hakikatnya bukan musuh sebenar diri kita. Musuh sebenar diri kita hawa nafsu kita.
Tapi orang jahat itu bisa kita jadikan lahan dakwah. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, si fulan masih malas ke masjid, masih minum khamar, masih narkoba, ayo udah aku ikut sama dia aja lah. Kita nggak bisa mengendalikan, maka kita yang hancur dengan sendirinya. Maka musuh yang paling berat itu bukan dari luar, di dalam diri kita sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa. Dan puasa yang terbaik itu tentunya memang puasa khawasul khawas, yang tidak hanya anggota a'dha'ul jasad, tidak hanya kullu jasad mereka yang berpuasa, tetapi juga hati mereka diarahkan kepada Allah. Maka hanya orang-orang yang mengarahkan hati kepada Allah ini sajalah yang mereka dilanggengkan Allah amalnya dan diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang mulia di sisinya. Karena itulah di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang mengatakan ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya binasa kecuali wajah Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan seluruh amalan itu binasa, tidak akan bermanfaat kecuali amalan yang dihadapkan kepada wajah Allah, kecuali amalan perbuatan yang menginginkan ridha Allah. Maka setiap kali Al-Quran menyebutkan ibtigha' wajhillah, itu dimaksudkan adalah mengharapkan ridha Allah. Maka kullu syai'in halik, semua ibadah, semua makhluk akan binasa kecuali amalan yang diharapkan untuk mendapatkan ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang khawasul khawas ini termasuk orang yang dikekalkan Allah rohaninya, yang mendapat kemuliaan tertinggi. Dan kalau kita bisa menggapainya, tentu ini adalah merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu saja kita bermohon terus kepada Allah secara bertahap menapaki jalan kehidupan ini, berpuasa di tingkat orang soleh, dan pelan-pelan kita naik berpuasa ke tingkat orang yang khawasul khawas, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Hati kita pun ikut berpuasa hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan sedikit masukan kepada kita untuk meningkatkan kualitas puasa ibadah Ramadan kita tahun per tahun, sehingga nanti kita bisa kembali dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.